ya di tempat kami itu ada kejadian semacam gangguan ketertiban keamanan. Ya, dimulai dari gangguan ada seseorang, nama boleh sebut nggak ya? Indonesia. Ya, DN, DYS dan kawan-kawan yang memulai semacam pelanggaran itu memasang toren di koridor, dan kemudian setelah itu kita kasih peringatan bahwa itu melanggar ketertiban, tapi video ini masih agak keras, agak bandel. Setelah itu dia menaburkan ikan lele, ratusan ikan lele ke dalam kolam renang. Ya, setelah itu tidak selesai juga, malam harinya kemudian mereka melakukan aksi kekerasan, tindakan anarkisme. Jadi memecahi kaca-kaca di 8 atau 9 titik. Ya. Kerusakan malam itu dan suasana sangat mencekam. Dan kemudian ini kejadiannya adalah tanggal 28 April, Jumat malam. Namun sayangnya sampai hari ini belum ada tanda-tanda kepastian itu. Kita sudah lapor ke Polda dan sampai hari ini kita belum ada tahu update seperti apa. Makanya kami ingin semacam kami mengenal Pak Kapolri ini kan orangnya lurus, tegas, dan juga Pak Kabar Eskrim. Ya, kami mohon atensinya ini untuk kasus ini. Jadi nanti kita bisa kasih gambaran videonya aksi anarkis yang dilakukan. Namun sayang sekali sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan kepastian untuk keterangan kejelasan seperti ini. Sementara yang terjadi yang kita lihat itu adalah semacam ironi ya. Kami yang diserang, kami yang dihancurkan kaca-kaca dan segala macam itu, tetapi malah yang dapat perhatian pertama itu justru pihak penyerang. Jadi pagi hari kami lapor ke sini, sore hari datang Pak Polisi ke TKP. Kita pikir mau semacam olah TKP di tempat kejadian perkara, namun sayangnya di olah TKP malah tempat si penyerang. Nah ini yang kemudian kami dari kuasa hukum kemudian bertanya-tanya ini ada apa di balik ini. Kira-kira begitu, maka kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tahu kejelasan perkara ini seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian mungkin selanjutnya kuasa hukum kami sampaikan Ibu Eli. Terkait apa yang dilakukan oleh Izin Bu, siapa namanya Bu? saya Eli Susanti. Ya, terkait apa yang dilakukan oleh DYS ini, kami sudah melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ini ada beberapa pasal ya, 170 di KUHP, kemudian juga 406, dan kemudian pasal 111 di Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 kalau saya nggak salah itu tentang rumah susun. Ya, jadi kami sangat mengharapkan keadilan ditegakkan karena kondisi rumah susun itu juga maksud saya kondisi apartemen juga sudah tidak kondusif ya, warga juga sudah resah gitu ya. Jadi inilah yang kami lakukan sekarang yang berbuat anarkis itu apa? Orang-orang apartemen itu juga sekitar. Ya, jadi ini dikoordinasi sekelompok orang dan kemudian orang-orang ini nampaknya provokasi lah mungkin bahasa yang pas ya oleh 3 orang pelaku utamanya, itu saudara itu tadi DYS. Jadi pemilik apartemen di situ juga. Pemilik salah satu pemilik kios, ya, pemilik warga kios yang merasa kurang terima untuk ditertibkan sementara saya sebagai ketua mendapat mandat langsung dari gubernur untuk menertibkan semua kejadian soal-soal yang melanggar ketertiban di apartemen itu. Ya, jadi memang saya dapat mandat, bukan kemauan saya sendiri untuk menertibkan, karena perintah undang-undangnya memang ketua pasal 20 ayat 3 itu memerintahkan bahwa menertibkan menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga fasilitas umum gitu. Jadi yang terjadi seperti itu, dan ini karena terjadi adalah
Pemberian Fasilitas Umum, saya sesuai perintah undang-undangnya mewakili perhimpunan di dalam dan di luar pengadilan. Sudah berapa kali Bang berbuat anarkis seperti itu? Anarkis dalam bentuk perusahaan keras itu dia 2 tahap. Pertama itu dia melakukannya dengan palu segala macam, setelah itu dia keluar 15 menit lagi balik kembali di depan teman-teman polisi, mereka masih melakukan tindakan anarkis dan disayangkan sekali Pak, malam itu walaupun di depan polisi tidak bisa mengamankan si Bulan kepada saya sudah bilang itu orangnya ada, ya pelakunya ada, barang-barang yang rusak ada, senjata masih ada di tangan, tolong diamankan, tetap Pak polisi tidak mengamankan malam itu. Sementara kalau kita lihat di tempat lain, ketika ada kejadian sejenis itu langsung bisa ditahan. Nah itu makanya kita sekarang ini semacam menuntut kesamaan hukum kesamaan hukum ya di semua masyarakat, kira-kira begitu. Jadi pihak security tidak ada bisa berbuat apa-apa. Memang beliau ini dalam tanda kutip agak ditakutin oleh masyarakat di sana karena ada isunya, memang mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman media yang hadir di sini. Nama saya Ali Amsar dari tim penasihat hukum dari P3RS 2. Jadi kita sudah resmi melaporkan para pelaku itu ke Polda Metro Jaya 2 minggu yang lalu. Hari ini kita follow up bersama abang anda kita, Bang Ketua apa Bang? Ya, beliau koordinasi hari ini 2 minggu, ternyata perkara ini sudah dilimpah di Polres Jakarta Timur, ditangani oleh penyidik dari Jakarta, namanya Pak Musa. Jadi perkara ini adalah tindakan pelaku itu melakukan tindakan yang sangat brutal, teman-teman. Di mana para pelaku ini melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum, baik itu tempat kolam renang dimasuki ratusan ekor ikan, dan ada sekitar 7 ruangan yang dihancurkan oleh dia dengan besi alat alat kunci mobil, besi panjang dihancurin. Dengan bangganya dia menghancurkan itu, sehingga perbuatan dia itu membuat masyarakat itu resah dan takut untuk keluar. Jadi dia ini memang dapat informasi di lapangan, di backing oleh oknum. Ya, walaupun itu tidak terlihat, tapi kami sebagai orang lapangan, di lapangan ini praktisi, itu ada. Dan nuansa itu ada. Nuansa itu ada. Apa buktinya? Ketika kejadian di tanggal 28 Juni itu kejadiannya itu para polisi ada di situ. Tetapi para polisi, teman-teman di situ yang ada 15 personil dari Polsek Duren Sawit tidak melaksanakan undang-undang. Bahkan mengancam membunuh saya. Ya kan, teriak-teriak mereka rame-rame, dibilang saya pengecut, banci, bencong, keluar ke sini, saya pecahin kepala kamu di depan Pak polisi sambil mereka mengayunkan palunya, dan nanti videonya bisa saya kasih ke bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mengayunkan, dan kemudian Pak polisinya malah mengelak. Kalau argumennya tangkap tangan itu harus dengan terjadi. Dia kan begini, kenapa Bapak nggak bisa tahan dia? Dia bilang begini, untuk menangkap dia saya harus ada surat perintah. Dijelaskan sama beliau, nggak bisa, Bapak itu barang ada, ini ada. Tapi kalau kami harus mengikuti argumen itu, harus tangkap tangan, kenapa nggak Bapak sendiri yang tangkap tangan? Kan kejadiannya di depan Bapak. Nah, kan kemudian beliau bilang tetap kami nggak bisa. Oke, saya bilang oke, kami beri waktu Bapak, tolong berdiskusi dengan atasan Bapak. Atasan beliau itu duduk di parkir nggak masuk nemuin saya, malah diketahui malah bersendagurau dengan para pelaku, disaksikan oleh pihak kami, ya, bersendagurau oleh para pelaku. Dan kemudian saya bilang, saya kalau begitu tolong diskusi lagi, ini harusnya bisa diamankan. Boleh jadi istilah istilah mungkin rancu. Saya memang waktu itu menggunakan istilahnya ditahan. Mungkin kalau ditahan butuh proses, tetapi mungkin kan Pak polisi harus bisa menjelaskan. Nggak ditahan nggak bisa, tapi diamankan bisa dong. 1 kali 24 jam. Kan begitu. Tapi harusnya kalau warga yang salah ngomong, dia harusnya itu bisa menyesuaikan. Pak, kami nggak bisa menangkap, tapi kami bisa menahan 1 kali 24 jam. Itu bisa membuat ketenangan di sana.
Ya, oleh karena dia tidak bisa, saya minta lagi berdiskusi dengan atasannya sambil saya beritahu, atasannya ke sini, masuk ke ruangan sini dong, kan yang korban kami. Tetap aja atasan nggak masuk. Kemudian 1 jam kemudian saya panggil suruh security, panggil beliau, saya mau ngomong, dan kemudian datang juga dengan kesimpulan yang sama. Bapak, kami sudah koordinasi dengan atasan kami, dan atasan kami juga sudah berkoordinasi dengan atasannya. Kesimpulannya tetap tidak bisa tahan ini pelaku penyerangan. Padahal pelaku penyerangan di depan mata, masih ada senjata, masih ada kejadian. Dan di sini kami agak kecewa. Makanya sebagaimana saya katakan di awal tadi, kami mohon kepada Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim yang kami kenal adalah orang-orang lurus, orang-orang baik dan merah putih. Tolong ini ditindaklanjut. Ya, tolong dikasih atensi sehingga kami-kami yang di bawah ini sebagai pelaku kebijakan pemerintah bisa memahami dengan fakta bahwa memang persamaan hukum itu betul-betul adanya. Bukan seperti sekarang hanya berupa konsep, tapi faktanya kita nggak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Jadi harapannya kalau bisa malam ini pelakunya itu kalau tidak bisa ditahan, tolong diamankan. Karena di tempat lain begitulah cara kerjanya. Kita lihat mereka melakukan perusahaan, polisi langsung bertindak dan mengamankan. Kemudian di BAP ditanya sekarang. Cuma sayang sampai sekarang olah TKP pun belum pernah terjadi di tempat kami. Kerusakannya sampai sekarang kami pun ragu-ragu. Sampai-sampai pelaku ini kemudian membersihkan sendiri barang buktinya. Dan untuk kami videokan kami ini. Jadi barang bukti sekarang sudah dihilangkan pula oleh para pelaku gitu loh. Ini yang kami sesalkan. Dari pihak kepolisian sendiri, dari kepolisian setempat atau gimana, Pak? Jadi dari Polsek Duren Sawit, ya Polsek Duren Sawit yang berkomunikasi dengan saya juga ada kawan sebenarnya meminta berkomunikasi dengan Polres, tapi ternyata ya sampai sekarang saya nggak bisa sebut secara vulgar, tetapi yang kami temukan sampai sekarang belum ada tindak nyata apapun. Pada kesempatan sore ini saya bertemu dengan Pak Iman dengan tim PH. Saya prihatin mendengar laporan daripada beliau, di mana beliau mengalami adanya intimidasi, ancaman kerusakan itu kok sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian tidak lanjut. Maka kami selaku ibaratnya ya yang kasarnya empati kepada beliau, menerima laporan dari masyarakat, langsung menindaklanjuti kepada pihak Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah ada beberapa yang dilaporkan sudah mendapatkan atensi di Kapolda, yang mana akan dari pihak Direskrim Polda Metro Jaya informasi dapat akan mengadakan gelar perkara khusus terkait dengan proses yang dilakukan mengenai senjata tajam. Sedangkan untuk pengusahaan, tadi kami sudah jumpa dengan cosplaynya Pak Dirkrimum, menyampaikan bahwa laporan beliau ke Polda Metro Jaya tanggal 28 Juni itu sudah dilimpahkan ke Polres Jawa Timur dan ditangani oleh unit Jatantras Polres Jawa Timur dan menjadi atensi Polda. Jadi kami berharap juga kepada pihak kepolisian segera mungkin untuk melakukan tindakan hukum, apakah itu penahanan atau yang lainnya, itu kebijakan daripada pihak penyidik nanti kan begitu. Jadi kami minta kemari bersama-sama dengan Polda Metro Jaya dalam rangka mendapat kepastian hukum. Alhamdulillah, ya alhamdulillah respon baik dari sini dan mungkin dalam waktu dekat sudah ada tindak lanjut daripada pihak kepolisian. Itu kita sampaikan.